Oke, tadi kita sudah bicara soal directional process, dengan melihat semua lebih besar, lebih luas, dengan waktu yang lebih panjang, bahkan ribuan tahun. Ya. Sementara ada yang namanya juga kedua, yaitu recurrent process, ya, atau disebut juga recurrent itu berulang. Ya. Nah, bedanya dengan yang tadi ini, proses ini lebih singkat, bisa lebih diamati secara detail. Setidaknya dalam waktu hidup kita lah, in our lifetime ya gitu. Dan ini terjadi dalam dinamika hidup sehari-hari. Ya. Awalnya ini agak diabaikan oleh para antropolog ya, karena dianggapnya ini kan budaya itu harus yang menyeluruh. Tapi kita juga tidak mengabaikan bahwa dalam kemenyeluruhan itu selalu ada hal-hal yang menyimpang, mungkin disebutnya deviasi ya, atau defiant ya, seperti itu. Nah, justru penyimpangan ini yang sebenarnya menghidupkan suatu kebudayaan ya. Jadi kebudayaan itu bisa berubah dinamis dan sebagainya itu karena adanya penyimpangan-penyimpangan. Tentunya penyimpangan itu tidak semua merubah, ada yang hanya muncul seperti riak dalam gelombang ya. Tapi ada juga yang riak-riak itu terakumulasi ya. Seperti apa yang kalau kita lempar batu ke kolam itu ada apanya? Ada ininya ya, gelombangnya itu. Tapi kalau kita lihat gelombangnya bisa lebih besar lagi, lebih besar dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kita ambil contoh recurrent process itu yang mungkin paling mudah ya. Jadi awalnya adalah mungkin bagi Anda sekarang ya, Anda mungkin tidak ini ya, bahwa sebenarnya zaman dulu ya, mungkin 20-30 tahun yang lalu ya, itu yang namanya merokok itu sangat lazim ya. Sekarang memang yang merokok masih banyak sekali, tapi nggak ada larangan. Nah, kenapa larangan itu bisa timbul? Nah, kita lihat bahwa merokok itu ada sesuatu yang sangat lazim, bahkan semacam status sosial juga ya, tergantung jenis rokok ya. Bahkan kalau dulu itu perempuan merokok itu sangat lazim. Perempuan merokok itu sangat lazim ya. Nah, sampai-sampai beberapa eh, kelompok orang mungkin tidak menyukai ya, rokok itu karena mungkin pertama bertentangan dengan keyakinan atau prinsip hidup ya. Karena itu juga rokok juga seperti halnya mungkin minuman alkohol dan sebagainya, itu juga sifatnya ketagihan dan juga merusak. Kedua juga dari sisi medis ya. Nah, awalnya orang-orang seperti itu muncul yang tidak merokok ya. Dan orang-orang seperti itu dianggap aneh, menyimpang dari perilaku kebiasaan. Seperti misalkan laki-laki kok nggak ngerokok, nah, seperti itulah ya, dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan orang-orang yang tadi disebut menyimpang dari kebiasaan yang umum itu tidak cuma muncul satu saja, tapi muncul beberapa, kemudian muncul lagi. Ya. Sampai akhirnya orang-orang ini juga tidak hanya muncul tidak merokok, tapi juga mulai aktif memaparkan negatifnya merokok. Ya. Karena mereka juga sudah ada perkembangan teknologi medis khususnya, bahwa merokok ternyata nikotin dan asap itu merusak paru-paru dan menyebabkan kanker paru-paru. Itu dari sisi medis. Kemudian akhirnya juga yang lebih itu adalah saat orang perokok pasif justru yang kena dampak paling ini ya, paling besar. Dia tidak merokok tapi kena asap rokok tuh justru dia akan lebih fatal akibatnya. Dan itu terus disuarakan, terus menerus disuarakan sampai akhirnya eh, banyak orang yang memperjuangkan sampai tingkat yang sangat ini dulu, aturan-aturan lokal, misalnya dilarang merokok di kantor, dilarang merokok dalam toko gitu ya, dilarang merokok di dalam ruang rapat atau di ruang ber-AC ya. So, itu aja kecil. Sampai akhirnya menguat kesadaran itu. Terus ada upaya sosialisasi bahwa bahaya merokok, ruginya merokok ya. Sampai akhirnya bisa tembus ke misalnya para anggota legislatif mengusulkan suatu undang-undang perda yang melarang rokok di tempat umum, bahkan sampai ada dendanya. Nah, itu bisa disebut contoh dari recurrent process karena tadinya kecil tapi lama-lama kemudian menjadi gelombang deh, dan akhirnya malah menjadi satu yang tadinya hal-hal tidak biasa menjadi biasa, bahkan jadi harus. Nah, itu dia salah satu contoh dari recurrent process. Lain dari recurrent process adalah kebiasaan berbahasa ya. Jadi bahasa itu
kita secara resmi ada bahasa Indonesia yang baku dan yang disebut kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa baku. Tapi di samping itu juga ada yang namanya bahasa slang ya, atau bahasa pergaulan. Nah, bahasa pergaulan itu kita mungkin sebenarnya kita melakukan itu setiap hari ya dengan orang-orang yang kita kenal dalam keseharian dengan siapapun ya. Sementara bahasa baku itu kita pergunakan justru dalam forum-forum resmi termasuk perkuliahan, termasuk saat Anda mengisi ujian itu Anda menggunakan bahasa baku. Nah, sebagai contoh bahasa slang ini ternyata bermunculan ya. Bermunculan bahasa-bahasa slang itu dan bermacam-macam ya. Dan bahkan ada trennya. Ada yang muncul sebagai contoh ada tahun mungkin sekitar mungkin orang tua Anda mengalami ya di sini sekitar tahun 70-an akhir 80-an ada yang namanya bahasa prokem. Bahasa prokem itu ada pola-polanya tertentu tapi saya tidak bahas. Jadi mengubah misalkan bapak jadi bokap, ibu nyokap ya. Kemudian ada pembantu pembokat, sepatu spokat ya. Ada saja jadi doang. Nah, mungkin dari semua kosakata itu yang masih Anda ingat doang ya. Doang itu masih dipakai sampai sekarang. Ya. Itu sekitar 80-an awal mungkin atau 70-an akhir. Bahasa itu berkembang dan jadi bahasa gaul, bahasa slang yang di antara generasi muda itu sangat dipergunakan. Ada yang namanya polisi plokis ya, polisi itu kalau nggak plokis tekap ya dan sebagainya. Nah, kemudian bahasa itu memang sebagian menggunakan, tapi kemudian juga generasi berikutnya tidak menggunakan atau hanya menggunakan sebagian kecil ya. Kemudian juga ada bahasa lain yaitu muncul tahun 90-an pertengahan mungkin yang disebut bahasa gaul. Bahasa gaul itu memang aneh kedengarannya dan pertama kali dipopulerkan oleh salah seorang selebritis ya, yang seperti kalau mengucapkan emang tuh endang gitu ya, atau begindang ya gitu seperti itu ya, yang pernah agak mewabah di kalangan selebritis, tapi sekarang sudah hampir hilang. Bahkan sekarang kosakata itu mungkin masih bertahan di dunia salon kecantikan ya, oleh orang para transgender itu sangat menggunakan kosakata itu ya. Kebayang aja gitu ya. Oke. Nah, bahasa lainnya adalah saat munculnya teknologi handphone. Teknologi handphone itu terutama ada fitur yang namanya SMS. SMS itu jadi alternatif di mana bahwa sebelumnya orang mengirim pesan tuh harus langsung voice ya, menelpon ya. Atau dulu ada yang namanya pager ya. Tapi dengan SMS itu kita mengetik. Jadi tidak harus bicara langsung, tapi justru mengetik teks ya, mengetik teks di handphonenya. Dan itu dipergunakan karena lebih murah daripada langsung call ya. Kalau kita bicara langsung dengan yang kita telepon, pulsa itu akan lebih banyak ketimbang kita menggunakan SMS. Nah, SMS juga ada kuotanya dan ada juga hitungan per huruf yang dipakai ya, sekian. Nah, makanya karena ada tarif itu, maka sebisa mungkin orang itu mengetik SMS sesingkat mungkin. Maka muncul bahasa-bahasa SMS, bahasa-bahasa yang singkatan, di mana bahasa-bahasa singkatan itu mungkin mengurangi jumlah-jumlah hurufnya. Ya. Misalkan besok masuk, jadi nulisnya BSK, MSK. Dan tentunya kalau Anda sama-sama satu frekuensi, dengan teman yang sama, Anda memahami betul maksudnya. Tapi kalau mungkin Anda beda, pergaulannya agak susah dimengerti. Besok masak, besok masuk, atau busuk masak. Nah, itu kan BSK, MSK. Dan juga tidak hanya berhenti sampai di situ. Masih dari bahasa SMS itu malah kadang-kadang tidak hanya huruf yang ini, tapi juga yang mudah diakses dengan jempol. Sehingga ada, misalkan mengucapkan maaf, ya, MAAF malah jadi MUUV, move gitu ya. Nah, seperti itu juga digunakan. Atau menggunakan angka 2, mungkin kupu-kupu. Kalau kupu-kupu disingkatkan kupu-kupu 2X. Tapi ini jadi kupu lalu tanda kutip 2. Nah, itu juga adalah contoh penggunaan bahasa SMS. Dan sedikit banyaknya mungkin masih terasa saat Anda chat. Ya. Tapi sudah banyak berubah juga. Tidak semua seperti itu sekarang ya. Dan akhirnya yang sudah agak lama sebenarnya, mungkin akhir tahun 2010-an muncul namanya bahasa alay. Bahasa alay ini tidak ada kaitan dengan SMS, tapi dengan lebih pada ekspresi-ekspresi manja ya, seperti cius ya. Jadi ada pencadelan-pencadelan tertentu ya, yang kalau Anda mendengarnya jangan pun ini apalagi saya generasi lebih tua itu geli dengarnya ya. Cius ini apa?
Ya, yang seperti itulah yang mencada-cadakan bagian-bagian kata tertentu mungkin biar kelihatannya imut ya, tapi kalau saya pribadi agak geli dengarnya ya. Nah, itu jadi kalau kita lihat bahasa yang muncul itu ada bahasa yang bermacam-macam bahasa slang atau gaul. Dia muncul tapi kemudian ya trennya hilang, tapi muncul lagi, trennya hilang, muncul lagi trennya dan begitu ya, terus terus terus. Kita belum tahu ke depannya akan ada bahasa seperti apa lagi. Tapi itulah sebagai contoh recurrent proses. Jadi ada proses yang berulang-ulang, terus menerus. Kecil tapi selalu ada. Demikian. Saya ada cerita ya sedikit. Ini paparan ini cukup dramatis. Mohon disimak baik-baik. Seorang pria terbangun di sebuah ranjang yang dibuat atas pola yang berasal dari Timur Dekat. Timur Dekat itu mungkin daerah-daerah Turki atau Palestina seperti itu. Yang dimodifikasi di Eropa Utara sebelum dipindahkan ke Amerika. Lalu pria tersebut menjatuhkan punggungnya ke spray dari kain katun yang didomestikasi di India, atau kain linen dari Timur Dekat, atau sutra yang ditemukan di Tiongkok. Nah, semua bahan itu dipintal, ditenun, ya, dengan proses yang ditemukan di Timur Dekat lagi. Kemudian si laki-laki melepas baju piyamanya yang merupakan baju ciptaan India. Kemudian dia mandi dengan sabun ciptaan orang Galia kuno atau Prancis kuno. Ya. Habis itu dia bercukur. Suatu ritus yang masokis sebenarnya. Mungkin berasal dari Timur Tengah seperti Sumeria atau dari Mesir kuno, Afrika Timur ya. Nah, sebelum sarapan si laki-laki itu memandang ya. Jadi kalau sebelum sarapan dia memandang lewat jendela kaca itu. Ya. Jendela kaca yang diciptakan di Mesir. Dan dia lihat, wah bakal hujan atau enggak? Kalau hujan, kayaknya bakal saya pakai pelindung sepatu dari karet yang ditemukan oleh orang Native American atau pribumi Amerika Tengah. Dan juga kalau hujan dia pakai payung yang diciptakan di Asia Tenggara. Nah, saat dia jalan dia berhenti ya, beli koran. Koran itu dia beli dengan koin. Nah, koin itu ternyata ciptaan dari daerah Lydia kuno, mungkin Turki kuno. Piringnya dibuat dari porselen ciptaan Tiongkok. Pisaunya dari baja itu senyawa yang pertama dibuat di India Selatan. Garpunya ciptaan Italia abad pertengahan. Dan sendoknya turunan dari kebudayaan Romawi. Setelah dia makan semangka asal Afrika dan kopi ini asal dari Ethiopia, Abyssinia. Dia makan telur dari burung yang dipelihara di Cina. Enak kelihatannya, lagi puasa ini ya. Atau sayatan daging yang didomestikasi di Asia Timur, diasinkan, diasap dengan proses dari Eropa Utara. Kemudian dia sambil merokok ya, dan merokok ini kebiasaan pribumi Native American. Dia membaca koran yang dicetak dalam huruf-huruf ciptaan bangsa Semit kuno di atas kertas temuan bangsa Tionghoa. Dan proses cetak itu ditemukan di Jerman. Setelah menyerap, dia baca kolom berita politik internasional. Dia menyerap masalah luar negeri sepuasnya. Sebagai warga negara konservatif yang baik, dia bersyukur pada Tuhan bangsa Ibrani. Ya, thank God ya. Dengan bahasa Indo-Eropa bahwa dia 100% orang Amerika Tulen. Ya, 100% ya. Mengingat tadi ada dari Tiongkok ya, ada Asia Timur ya, dari pribumi Amerika ya, dari dari Abyssinia, dari Sumeria. Dan masih berani ngaku 100% Amerika Tulen. Kalau kita lihat ilustrasi tadi ya, tentang paparan orang Amerika merasa 100% tapi ternyata campur aduk, itu berkaitan dengan suatu fenomena kebudayaan yang namanya proses difusi ya. Nah, kalau kita lihat dari paparan tadi bahwa yang namanya sumber-sumber unsur budaya baru dan masyarakat itu seringkali sebenarnya hasil dari masyarakat lain. Ya, jadi sebenarnya temuan masyarakat lain, temuan budaya lain, kita akui sebagai bagian dari budaya kita sendiri. Nah, itu yang terjadi adalah difusi. Jadi apa difusi itu? Difusi adalah proses di mana unsur-unsur budaya dipinjam dari masyarakat lain dan diinkorporasikan atau digabungkan, dianggap sebagai milik sendiri ke dalam budaya kelompok penerimanya. Jangan salah, selama ini kita melakukan seperti itu.
Mungkin kita tidak sadar apa-apa yang kita pakai ini sebenarnya tidak semua dari Indonesia semua. Macam-macam ya. Dari mana-mana ya, dari berbagai negara, baik dari Korea, dari China, dari Amerika, dari Turki, dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Vietnam dan sebagainya. Ya. Nah, peminjaman ini di saat unsur-unsur budaya kita pinjam dan luar itu kita pinjam, kita inkorporasikan. Itu kenapa kita lakukan itu? Karena manfaatnya adalah kita tidak perlu melakukan semuanya dari nol. Misalnya kita teknologi komputer misalnya, teknologi komputer itu atau laptop misalnya kita ambil aja yang dari luar negeri karena sudah dibikin dari sana, kita tinggal pakai, kita tinggal pelajari bagaimana cara kerjanya dan kita menggunakannya. Jadi kita tidak usah membuatnya dari nol lagi. Nah makanya difusi itu selalu terjadi dan kita semua proses yang tadi dilakukan misalnya pembuatan laptop awalnya di negara mana yang mereka lakukan pada awalnya itu kan pasti ada trial and error ya. Bertahun-tahun mereka misalkan mengembangkan ini selama 10 tahun, ada jatuh bangunnya ya, ada gagal, bikin lagi gagal, sampai akhirnya berhasil. Nah kita ambil hasilnya aja, dan itu menghemat. Ya, jadi kita tidak usah melalui segala kerepotan mereka. Itu yang terjadi. Nah difusi itu bisa terjadi ya. Kalau kita lihat itu laptop itu produk teknologi, bagaimanapun dia adalah bagian dari kebudayaan. Ya. Kita ingat 7 unsur kebudayaan, maka salah satunya adalah teknologi. Nah, dan kebudayaan tidak hanya teknologi, tapi yang unsur-unsur lain, bahasa, ya, kepercayaan, ya, seni dan sebagainya, itu juga adalah unsur-unsur budaya yang sering mengalami proses difusi. Nah, difusi itu sendiri, kalau kita lihat pada masa kini, difusi sangat mudah. Karena sekarang ada internet, ada media. Kita menggunakan media internet, kita tahu apa yang berlangsung di luar dan bisa kita serap. Tapi pada masa lalu, budaya itu menyebar bersama pelaku budayanya, yaitu manusia. Manusia di sini bukan satu orang, 2 orang, tapi sekelompok orang. Dan itu yang kita sebut sebagai migrasi. Migrasi itu penyebaran manusia dalam jumlah yang cukup signifikan. Dan sepanjang sejarah manusia, kalau Anda telah lagi ya silahkan ya, itu selalu mengalami migrasi besar-besaran ya, dari satu tempat ke tempat lainnya ya. Misalnya nenek moyang orang Indonesia sekarang itu hasil migrasi ya. Hasil migrasi dari wilayah Asia Tenggara yaitu Cina Selatan juga ya. Juga kemudian orang-orang Afrika yang ada di benua Amerika itu juga adalah migrasi juga dari benua aslinya, benua asalnya itu Afrika. Jadi ternyata migrasi itu selalu terjadi. Tapi manusia jika berkelompok, maka migrasi yang terjadi juga membawa serta unsur budaya. Karena unsur budaya berkaitan dengan cara hidup. Ya. Cara hidup itu mereka bawa serta. Nah, penyebaran manusia itu macam-macam. Ada yang migrasi itu secara cepat, atau ada lambat. Ya. Yang lambat itu misalkan persediaan makanan yang semakin menipis, ya. Kemudian perubahan iklim ya, yang tadinya mungkin hangat lama-lama menjadi dingin. Jadi proses difusi itu merupakan penyebaran unsur-unsur kebudayaan, dan pada masa lalu itu hanya bisa dimungkinkan dengan penyebaran manusianya, migrasi bangsa, baik dia sebagai kelompok ataupun individual. Nah ini menyebabkan adanya beberapa fenomena, sikap atau hubungan yang terjadi. Ya, terutama di sini apabila dia manusia mengalami migrasi ke satu tempat, maka dia statusnya adalah sebagai pendatang, dan ada juga yang tuan rumah atau pribumi seperti itu. Nah ini melahirkan ada beberapa situasi. Salah satunya ada yang namanya hubungan simbiotik. Nah hubungan simbiotik ini adalah hubungan antara bentuk-bentuk kebudayaan antara dua masyarakat pembawa budaya, tapi keduanya itu tidak saling mempengaruhi. Keduanya itu hidup berdampingan, tapi tidak saling mempengaruhi. Ya. Sebagai contoh, adanya masyarakat Baduy di Kanekes. Ya. Masyarakat Baduy ini hidup dengan pola hidupnya yang masih kurang lebih neolitikum lah ya, karena masih bercocok tanam. Yang jelas pra-industri dan sangat tradisional. Di satu pihak, di luar masyarakat Baduy itu ada
orang-orang Indonesia masa kini modern yang hidupnya seperti kita sekarang ini ya, menggunakan gadget, berkendaraan dan sebagainya. Nah, keduanya hidup berdampingan ya, tentunya ada batas di mana suku Baduy tetap hidup dengan caranya ya, mempertahankan adat istiadatnya, sementara orang-orang di luarnya tetap tidak mengadopsi budaya Baduy, mereka tetap juga hidup modern seperti itu. Ada kalanya orang Baduy juga ke kota ya, untuk keperluan-keperluan tertentu, misalkan bertemu dengan kepala daerah atau memang ada kegiatan lain atau diundang, atau sebaliknya orang-orang modern juga masuk ke kampung Baduy sebagai turis, wisatawan dan sebagainya. Tapi tidak ada pertukaran budaya di situ, tidak ada saling pengaruh. Jadi tetap masing-masing menjalankan kebudayaannya seperti biasanya tanpa terpengaruh satu sama lain. Yang berikutnya dari contoh difusi adalah terjadinya penetrasi budaya. Nah, di sini berbeda dengan hubungan simbiotik yang tidak saling pengaruhi, maka penetrasi ini ada yang mempengaruhi. Dalam hal ini adalah yang datang, yang budaya dari para imigran itu, yang migrasi itu mempengaruhi budaya setempat yang dikunjunginya. Ada dua macam istilahnya di sini, ada disebutnya penetrasi ya, penembusan. Ada dua macam penetrasi budaya di sini. Pertama yang disebutnya penetration Pasifik. Pasifik itu maksudnya apa? Unsur budaya asing dibawa penyebarnya secara damai, tanpa paksa. Biasanya melalui hubungan dagang. Nah, itu banyak terjadi ya. Misalnya para pedagang dari Gujarat, dari pedagang dari Tiongkok ya ke Indonesia itu mereka berdagang, membeli rempah-rempah dari kita dan sebagainya, tapi kemudian juga ikut menyebarkan budayanya. Sebagai contoh, kita akhirnya mengenal makanan yang namanya bakmi, bakso dan sebagainya. Kemudian juga dari Gujarat mungkin dari sisi agama Islam dan sebagainya. Nah, itu semua dibawa melalui jalur penetration Pasifik. Tapi ada juga jalur yang namanya atau pengaruh budaya yang disebutnya penetration violent. Ya. Kalau Pasifik itu artinya damai atau teduh ya. Kalau Anda misalnya ada lautan teduh, lautan Pasifik itu disebutnya lautan teduh. Ya. Nah, ini ada yang namanya violent. Jadi kebalikan dengan tadi tanpa pemaksaan secara damai, maka di sini ada yang namanya justru unsur budaya asing dibawa penyebar secara paksa. Dan ini terjadi melalui yang namanya penaklukan dan penjajahan. Nah, ini banyak terjadi di dunia ya, saat waktu itu bangsa-bangsa barat yang memang kita kenal banyak melakukan penaklukan dan penjajahan ya. Saat mereka memaksakan budayanya di negara jajahannya. Misalnya paling terkenal itu adalah Spanyol ya. Ada para conquistador itu saat mereka menaklukkan suku-suku di Amerika ya, Amerika Tengah seperti Aztec, Maya, Inca dan sebagainya itu, mereka juga memaksakan budaya Spanyol ya di situ ya. Jadi lewat penjajahan ya. Dia jadikan undang-undang dan sebagainya. Indonesia juga sempat mengalami itu pada masa tanam paksa dan pada masa politik etis ya, di mana kita dipaksakan dengan budaya modern ya. Seperti itu. Contoh lain dari difusi ada yang namanya stimulus diffusion ya. Jadi stimulus diffusion adalah suatu difusi budaya yang sebenarnya meliputi jarak yang sangat besar. Jarak besar ini juga dengan dan tidak langsung, dalam artian dia melalui rangkaian deretan budaya-budaya lainnya, suku-suku bangsa lainnya. Sebagai contoh, kita bicara mungkin penemuan teknologi logam ya. Logam di sini yang diketahui adalah paling awal adalah di sekitar Turki kuno yang namanya bangsa Hitit ya. Bangsa Hitit ini menemukan teknologi metalurgi ya, logam gitu. Penempaan logam sehingga mereka bisa mengembangkan senjata-senjata tajam untuk berperang. Nah, teknologi itu kemudian tidak berhenti situ saja. Dia dibawa serta menyebar teknologi itu ke daerah lain yang disebutnya ada kebudayaan Hallstatt ya, mungkin di Asia Tengah ya. Hallstatt ini juga mengembangkan teknologi logam dan dari situ kemudian dibawa ke wilayah Tiongkok. Nah, dari Tiongkok kemudian dibawa ke Dongson wilayah Vietnam sekarang. Dan dari Dongson itu kemudian sampai juga ke Nusantara.
Teknologi logam itu jadi tidak langsung dari Turkinya ke Nusantara, tapi melalui suatu rantai budaya-budaya lain. Dan itu terjadinya juga tidak dalam waktu yang singkat, tapi bisa berabad-abad lamanya. Nah, jadi, tapi yang menarik dari stimulus diffusion adalah, walaupun kita sadar betul bahwa teknologi logam itu bukan dari kita, dia adalah hasil dari tadi lewat berbagai deretan bangsa-bangsa tadi sebelumnya, tapi justru begitu kita mendapat teknologi logam, kita bisa mengembangkan karya sendiri dengan teknologi tersebut. Sebagai contoh adalah keris. Keris ini adalah bentuk seni kriya ya, teknologi logam yang dibentuk sedemikian rupa. Kita tahu sendiri wujud keris itu ya. Keris itu adalah khas Nusantara. Ada keris Jawa, ada keris Bali, ada keris Bugis, Makassar, ada keris dari Filipina, Melayu, dan sebagainya. Dan itu hanya ada di Nusantara, bentuk senjata seperti itu. Sementara di negeri asalnya, yang tadi, tidak ditemukan seperti itu. Nah, ini disebutnya stimulus diffusion. Jadi ada stimulus, di mana suatu penyebaran budaya tertentu justru sampai ke suatu daerah, tapi kemudian dia memantik, memicu, menstimuli hal yang baru, inovasi baru tadi, keris. Nah, itu dia.